Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, anak-anak berarti sehat semuanya ya. Ya Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Novi, Hadir Bu. Fitri, Hadir. Vivi. Hadir. Hari ini anak-anak berangkat semuanya ya. Untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul 17 Agustus. Anak-anak bisa bersujud terlebih dahulu. Ya. Mari Ibu pimpin. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak bisa kembali. Pertemuan kemarin kita telah mempelajari apa saja. Anak-anak masih ada yang ingat? Ingat Bu, Kongres Perempuan Indonesia. Pintar anak-anak. Apa hasil dari Kongres Perempuan Indonesia yang kedua? Ada yang tahu? Ada Bu, membahas tentang masalah perburuan perempuan dan pemberantasan buta. Nah, pintar semua. Berarti anak-anak telah belajar tentang Kongres Perempuan Indonesia ya. Masih ingat? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa mampu mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks proklamasi ya. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang sebelah sini adalah kelompok 1 dan sebelah sini adalah kelompok 2. Ya, anak sudah mengerti? Mengerti Bu. Selanjutnya Ibu minta kalian membuka buku halaman 77 dan kalian bisa mengamati gambar yang ada di halaman 77 tersebut. Kalian bisa mendiskusikannya bersama teman sebangku terlebih dahulu. Ya Bu. Nah, setelah kalian mengamati gambar yang ada pada halaman 77, apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Peristiwa pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. nah pintar sekali anak-anak, bisa beri tepuk tangan untuk Novi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi teks proklamasi. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu? Belum Bu. Jika belum tahu, Ibu akan menayangkan sebuah video. Anak-anak bisa menyimak dengan baik ya. Ya Bu. Proklamasi Kemerdekaan. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu tidak kejadian apa saja menjelang proklamasi? Kalau belum,
Simak yuk sejarah penting ini. Tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar terlepas dari ancaman dan tekanan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta menegaskan tekad mereka untuk mengumumkan kemerdekaan RI. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan. Mereka pun menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan itu pun tiba kembali di Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sekarang gedung perumusan naskah proklamasi Depdikbud untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Inilah puncak perjuangan rakyat untuk merdeka. Selain Bung Karno dan Bung Hatta, ada tokoh lain juga loh yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan. Mereka adalah Ahmad Subarjo. Ia lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ia merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda, ia adalah perwira Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Namun, ia simpati pada kemerdekaan Indonesia. Ia pun menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati adalah istri Bung Karno, lahir di Bengkulu tahun 1923. Ia berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi. Sayuti Melik, ia adalah tokoh pemuda yang berjasa dalam mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Latif Hendraningrat berjasa dalam menggerek atau mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi. Latif juga yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sosok Hairul Saleh ini dibenci Jepang. Lahir di Sawalunto 13 September 1916, yang memimpin rapat untuk menolak peran PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang. Wikana adalah wakil dari golongan muda yang menghadap Bung Karno untuk menyampaikan hasil rapat pemuda Indonesia di gedung bakteriologi. Ia juga mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta. Soekarni lahir di Blitar 14 Juli 1916. Ia adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran Soekarni dalam proklamasi yaitu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sekarang sudah tahu kan para tokoh dan peranan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita harus menghargai jasa mereka untuk mewujudkan cita-cita Indonesia dengan cara melindungi tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Bagaimana ya sikap menghargai jasa dan peranan mereka? Kita harus bertanggung jawab sebagai warga negara, membela tanah air, membayar pajak, dan tidak korupsi.
Selain itu, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, saling menghormati dan berbuat adil sesama manusia. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Nah, setelah kalian menyimak video yang telah Ibu berikan tadi, Ibu mempunyai sebuah media yang Ibu beri nama PADES, papan deskripsi. Kalian nanti maju ke depan untuk mengisi deskripsi gambar pahlawan yang sudah Ibu tempelkan di sini ya. Anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham. Jika anak-anak sudah paham, Ibu meminta kalian perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengisi papan deskripsi yang telah Ibu buat hari ini. Ada yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silahkan maju ke depan. Ibu akan memberikan kamu kartu yang isinya adalah deskripsi dari gambar pahlawan. Silahkan. Ya. Gambar pahlawan Ibu Fatmawati, yaitu deskripsinya istri Bung Karno, lahir di Bengkulu tahun 1923, berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi. Yang kedua, gambar pahlawan Saitin Malik. Deskripsinya pemuda yang berjasa mengetik naskah proklamasi. Bagaimana? Apakah jawaban dari Novi sudah benar, anak-anak? Baik, beri tepuk tangan untuk Novi. Silakan bisa duduk kembali. Nah, setelah anak-anak mempraktikkan media pembelajaran yang telah Ibu buat hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal diskusi yang akan kalian diskusikan bersama kelompok ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang, kalian bisa mendiskusikannya bersama kelompok. Baik, waktu 10 menit telah berlalu. Ibu minta untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Ayo, kelompok 1. Soalnya dibaca ya. Nomor 1, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 2, di mana teks proklamasi dibacakan? Di rumah Laksamana Maida. Nomor 3, siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Yang membuat dan membacakan teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno. Nomor 4, siapa sajakah yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Yaitu Insinyur Soekarno dan Mohatta. Nomor 5, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Yang pertama, pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa duduk kembali. Ya, Bu. Nah, dari hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing, Ibu dapat menyimpulkan bahwa
Peristiwa pembacaan teks proklamasi itu dirancang sedemikian rupa untuk mencapai kemerdekaan yang telah diimpi-impikan oleh masyarakat atau warga negara Indonesia. Dari sini anak-anak paham apa yang telah Ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu ya. Nanti dikumpulkan ke depan, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya. Jika ada kesulitan, kalian bisa menanyakan kepada Ibu. Oke, waktu 10 menit sudah berlalu, anak-anak bisa mengumpulkannya ke depan. Nah, Ibu mau bertanya sama anak-anak semua. Hari ini kita telah belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Lalu apa lagi? Menyimak video penjelasan dan mempraktikkan media pembelajaran. Pintar semuanya, anak-anak bisa beri tepuk tangan untuk kita semua. Tandanya anak-anak memperhatikan ya penjelasan Ibu hari ini. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bisa berdiri lagi untuk menyanyikan lagu tradisional yang berjudul Suwe Ora Jamu. Anak-anak bisa berdiri lagi. Mari Ibu pimpin. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Anak-anak bisa dipelajari. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bisa dipimpin oleh kepala kelas. Silakan berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Ibu ada salah kata dan perbuatan, Ibu minta maaf kepada anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.